Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perencanaan hotel, planning and layouting bagian pertama. Manajemen hospitality. Fungsi manajemen secara umum dikenal dengan singkatan POAC karena fungsi manajemen terkait dengan kegiatan planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning sendiri merupakan kegiatan manajemen dalam hal merencanakan. Tanpa perencanaan yang baik, tentu resiko kegagalan bisnis akan semakin besar. Yang kedua ada organizing, termasuk staffing, terkait kemampuan manajemen dalam membagi aliran kekuasaan dan komunikasi antara tingkat-tingkat jabatan dalam organisasi. Yang ketiga ada actuating atau kadang dikenal dengan directing, berkaitan dengan kemampuan manajer untuk memimpin dan memberikan pengarahan, motivasi, melatih kepada stafnya. Yang keempat ada controlling atau evaluating, merupakan kemampuan manajemen untuk menentukan perluasan capaian perusahaan. Evaluasi juga berarti melihat kembali kepada tujuan awal perusahaan, apakah telah tercapai secara sempurna, serta perencanaan kembali untuk masa yang akan mendatang. Perencanaan dan tata ruang hotel adalah bagian penting dalam industri perhotelan. Dalam proses ini, perencanaan dan tata ruang hotel harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti lokasi, ukuran hotel, tata letak ruangan, fasilitas, desain interior, dan lain sebagainya. Hal-hal yang akan dibahas, yang pertama harus ada perizinan dan perencanaan tata ruang. Yang kedua, perencanaan dan alokasi tata ruang. Yang ketiga, kebutuhan area. Yang keempat, perencanaan saving energy dalam operasional hotel. Yang pertama, perizinan dan perencanaan tata ruang. Yang pertama, kita harus melakukan pendirian badan hukum. Setelah mendapatkan tanda daftar perusahaan perseroan terbatas dari pemerintah daerah setempat, kemudian harus mengajukan untuk mendapatkan surat izin usaha kepariwisataan atau SIUK yang dikeluarkan oleh Pemda yang harus terdaftar ulang setiap 3 tahun sekali. SIUK ini hanya berlaku untuk 3 tahun dan tidak dapat dipindahkan tangan dan berisi tentang izin pemasangan elevator, pemasangan boiler, generator, mekanik, dan elektronik lainnya. SIUK ini dipergunakan oleh Departemen Dalam Negeri atau pemerintah daerah untuk memberikan yang pertama, izin peruntuhan tanah, meliputi izin lokasi, izin pembebasan tanah, dan yang kedua, izin mendirikan bangunan. Kemudian ada hak-hak atas tanah. Yang keempat, izin undang-undang gangguan, termasuk yang kelima adalah AMDAL. Nah, inilah contoh dari surat izin usaha kepariwisataan atau bentuk dari SIUK. Yang kedua, perizinan, kita harus menerbitkan izin tetap usaha kepariwisataan yang diterbitkan oleh Pemda setempat yang berlaku selama hotel masih dioperasikan. Mencakup yang pertama, ada izin penggunaan elevator, penggunaan bangunan, boiler, siaran video, bahkan pengadaan mandi uap dan penyelenggaraan laundry dan dry cleaning. Nah, yang kedua ada perencanaan dan alokasi tata ruang, meliputi kebutuhan untuk kamar. Umumnya 60% sampai dengan 90% area yang ada diperlukan untuk pertimbangan utama room department dapat memberikan keuntungan antara 60 hingga 80% sebagai sumber keuntungan paling besar untuk sebuah hotel. Kemudian ruang yang harus ada adalah entry and storage, kemudian ada living and recreation, kemudian ada sleeping, and bathing and dressing. Kemudian untuk guest room interior, ada floor coverings, wall coverings, drapiers, bed, living space, dan guest supplies. Nah, ini adalah contoh design and layout dari salah satu hotel di Kota Jambi. Nah, ini adalah bentuk dari layouting sebuah hotel. Yang kedua ada lobby and lounge. Tidak ada pola standar umum yang menentukan seberapa luas lobby sebuah hotel. Nah, adanya tren memperluas living space untuk setiap kamar tamu. Area ini termasuk untuk reception dan information desk, drugstore, serta jalan ke restoran dan bar yang ada.
Umumnya ada di lantai pertama. Kemudian ada ruang perkantoran yang disewakan public toilets dan beauty shop. Kemudian yang ketiga ada food and beverage facility. Ini jumlah kursi dan ruangan di restoran biasanya dikaitkan dengan jumlah kamar yang tersedia, disiapkan cukup untuk makan pagi dan tingkat hunian yang normal, kemudian jumlah kursi dikaitkan dengan tipe pelayanan yang ada, kemudian untuk di area service dan preparation hampir sama dengan kebutuhan di dining room, untuk bar sekitar 18 per 20 square feet per orang. Keempat, ada general service and store area. Hendaknya disiapkan sejak awal di area terdekat dengan area yang untuk melayani, misalnya laundry, atau tempat penyimpanan meja, kursi, gudang untuk penanganan khusus. Bila tidak disiapkan sejak awal, umumnya akan menimbulkan masalah antara housekeeping, engineering, manager, dan auditor karena kesalahpahaman. Kemudian yang kelima ada parking, driveways, dan entrance. Nah, ini sangat memberi nilai tambah buat perusahaan. Area ini disiapkan sesuai dengan jenis tamu dan kebiasaan kendaraannya. Biasanya pertimbangan untuk dapat satu area itu untuk bisa menampung satu area parkir untuk 5 kamar sampai dengan pengadaan untuk area kendaraan truk atau kendaraan besar lainnya. Yang keenam ada landscaping. Kesan pertama muncul di area entrance, oleh karena itu landscaping di area ini harus mampu menjadi daya tarik tamu di samping tampilan gedung, papan nama, dan sebagainya. Taman yang hijau, indah, bersih, dan terpelihara dapat menambah length of stay para tamunya. Maksudnya supaya tamu itu supaya bisa lama, nyaman tinggal di hotel tersebut. Kemudian yang ketujuh ada recreation. Sarana rekreasi disiapkan sesuai standar dan jenis tamu yang ada. Misalnya kolam renang dengan ukuran tertentu, ada air panasnya atau jacuzzi dan sebagainya. Kemudian ada ruang kontrol, storage, dan utility area. Ruang ini tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, namun tetap diperlukan untuk mengendalikan operasional secara menyeluruh melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen secara profesional agar kelangsungan roda perusahaan berjalan sesuai yang diharapkan. Contohnya untuk gudang, chilled cold storage, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.